Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria Parubaya menjadi korban komplotan begal di kota Medan. Korban dipukul dan diancam dengan senjata tajam saat berangkat kerja. Dua prajurit TNI divonis penjara seumur hidup dalam pengadilan militer di Kota Medan terkait kasus kepemilikan sabu dan ekstasi. ...158 jemaah haji Kota Pematang Siantar menuju asrama haji di Kota Medan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seorang pria Parubaya menjadi korban keberingasan komplotan begal di Kota Medan. Korban dipukul dan diancam menggunakan senjata tajam saat akan berangkat kerja. Inilah rekaman kamera pengawas di ruang Jalan Raja Wali, Medan Sunggal pada 26 Mei silam. Rekaman ini beredar di media sosial. Korban Yusriadi menjadi korban sekelompok begal yang diperkirakan berjumlah 5 orang. Korban menuturkan pada saat kejadian dirinya yang merupakan sopir pribadi berangkat dari rumahnya di wilayah Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang mengendarai motor. Namun saat melintasi ruas Jalan Raja Wali, korban dipepet 2 pemotor. Para pelaku membawa senjata tajam, memukul dan mengancam membunuh korban. Dalam keadaan tidak berdaya di bawah ancaman, korban menyerahkan motornya dirampas para pelaku. Dari pengamatan korban, para pelaku masih berusia remaja. Saya kan dari Sunggal lah, Mas. Saya jam 5:30 udah siap sholat. Saya kan berangkat kerja. Dari sana biasanya jam 5.15 gitu lah. Sampai sini sekitar setengah 6. Masuk Sunggal, masuk Raja Wali ini lah, Pak. Pas di depan apa ini namanya? Ekspedisi. Nah, itu saya dari sini udah dikejar Pak, di pepet. Oh iya, dari PP. Kayak nama 3 petan 5 orang deh kalau nggak salah. Sampai dari titik sini? Dari sini pepet. Sampai ujung sana? Sampai inilah depan ini ekspedisi. Ekspedisi ya? Nah, Ada beberapa jarak itu ada dia ngomong apa-apa gitu kan? enggak, cuman dia turun tuh gitu aja. Terus berhenti ya kan dipepet kan. Di sini langsung dihantam dari belakang. Oh, saya ini nggak tahu nih hantamnya apa. Pukul gitu kan. Ya udahlah terus ditempel kelewang di leher. Akibat pembegalan, selain kehilangan motor, korban mengalami luka lebam pada beberapa bagian tubuh serta kehilangan ponsel dan dokumen penting yang ditaruh di jok motor. Korban telah melaporkan pembegalan ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Tuti Aluya Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polsek Sunggal menangkap tersangka residivis pencurian motor di sebuah komplek perumahan Kabupaten Deli Serdang. Saat digerebek di rumahnya, tersangka berupaya kabur. Polisi pun terpaksa menembak kaki tersangka. Penangkapan tersangka Andi Saryono berawal dari pencurian 2 motor di kompleks perumahan Rorinata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam rekaman kamera pengawas, tersangka Andi berperan sebagai eksekutor mengenakan penutup wajah. Tersangka Andi ditangkap setelah 2 anggota komplotannya lebih dulu ditangkap. Tersangka Andi berperan sebagai otak pelaku pencurian sekaligus eksekutor. Tersangka ditangkap di rumah keluarganya kawasan Medan Denai. Saat disergap, tersangka sempat bersikeras menyatakan polisi salah tangkap. Tersangka berkelit bukan bernama Andi. Namun saat polisi memeriksa secara teliti tas pinggang milik tersangka, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan membobol motor. Setelah diinterogasi, tersangka akhirnya mengaku 3 kali mencuri di wilayah perumahan Sunggal. Usai penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena berupaya kabur saat menunjukkan tempat penyimpanan motor dan barang curian lainnya. Dari hasil pengembangan, alhamdulillah tadi malam kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku sebagai eksekutor utama, yang mana perannya yang bersangkutan sebagai pemetik atau orang yang melakukan pencurian tersebut. Tersangka merupakan residivis pencurian motor pada tahun 2018. Usai mencuri 2 motor, tersangka sempat melarikan diri keluar kota Medan. Tialwe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Terperdaya jabatan, seorang warga Kabupaten Humbang Hasundutan tertipu ratusan juta rupiah oleh seorang perwira pasukan pengamen presiden atau Pas Pampres untuk biaya pengurusan penertiban sertifikat tanah seluas sekitar 31 hektar.
Nama besar Pas Pampres alias pasukan pengaman presiden tidak menjamin semuanya bakal lancar. Pengadilan Militer Kota Medan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara bagi terdakwa Kapten Tigorli Purba, anggota Kesatuan Pas Pampres bidang pembinaan mental. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap korban Yan Edward Simanjuntak dengan mengaku dapat mengurus penerbitan sertifikat tanah di sekitar Jalan Ring Road, Humbang, Hasundutan. Kejadian ini bermula pada tahun 2021. Korban Yan Edward diperkenalkan oleh rekannya dengan terdakwa Kapten Tigorli Purba. Korban tertipu dengan jabatan terdakwa. Korban menganggap semua pengurusan administrasi akan mudah ditangani oleh nama besar Kesatuan Pas Pampres tempat terdakwa berdinas. Namun setelah beberapa kali minta difasilitasi ongkos pulang pergi Jakarta Medan untuk pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, keyakinan korban Yan Edward akhirnya runtuh. Bayangan mendapatkan kemudahan oleh jabatan terdakwa anggota Pas Pampres berakhir pepesan kosong. Hingga kasus ini dibawa ke jalur hukum, terdakwa Kapten Tigorli Purba gagal menepati janjinya. Hukuman penjara 9 bulan yang dijatuhkan majelis hakim dianggap mengecewakan. Menurut korban, uang yang dihabiskan untuk memfasilitasi serta pengurusan pembuatan sertifikat mencapai 200 juta rupiah. Namun yang berhasil dibuktikan dalam bentuk tertulis berjumlah lebih dari 59 juta rupiah. Majelis hakim pengadilan militer seperti apa komentarnya? Terlalu ringan. Kalau seperti itu hukuman untuk penipu 378 itu terlalu ringan. Akan ada lagi muncul nanti ke depannya anggota-anggota TNI membawa atas nama suruhan dari Pangdam. Pak, ini kemarin gimana kasusnya, Pak? Bisa jelaskan, Pak, sedikit, Pak? Nah, jadi gini, saya punya sebidang tanah, nah, dia sudah biasa mengurus sertifikat tanah ke Kanwil Pak Dadang selaku pejabat Kanwil pada saat itu 2021 akhir. Setelah saya disambungkan dan dikenalkan dengan Muhammad Nur. Memang Muhammad Nur sampai sekarang sebagai saksi cuman pemeriksaan di Pomdam kemarin. Kalau di pengadilan dia nggak datang. Kerugian totalnya berapa, Pak? Kerugian saya 259 juta. Cuman yang tertulis memang transferan 59 juta, 200 uang cash di Hotel Ibis saya serahkan. Yang bersangkutan didakwa dengan dakwaan penipuan. Coba ya. Sekarang sudah diputus tadi bahwa yang bersangkutan didakwa penipuan dan dinyatakan oleh majelis hakim terbukti melakukan penipuan. Seperti itu. Perkaranya itu tahun berapa, Pak? Perkaranya masuk ke Dilmil ini tahun 2023, masuk ke pengadilan militer pada di tahun 2023. Cuma biar tidak sana ya, bahwa perkara tersebut terjadi pada tahun 2021. Vonis hakim yang dipimpin Kolonel Korps Hukum Azril Siagian lebih ringan dibanding tuntutan auditor militer yang meminta terdakwa dijatuhi 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa dinilai merusak citra TNI dan nama besar Pas Pampres serta mengakibatkan kerugian korban. Tuti Alwelubis melaporkan dari Kota Medan. 2 prajurit TNI divonis penjara seumur hidup dalam pengadilan militer di Kota Medan terkait kasus kepemilikan sabu dan ekstraksi. Vonis Ketua Majelis Hakim ini lebih ringan karena kedua terpidana sebelumnya dituntut hukuman mati. 2 prajurit TNI yang dituntut mati oleh Auditor Militer 102 Medan karena kepemilikan sabu dan ekstasi akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terpidana masing-masing Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan tidak mampu menahan tangis saat hadir di depan majelis hakim dan Auditor Militer 102 Medan. Sesekali Sertu Yalpin mengusap air mata dari kursi roda saat mendengar fakta persidangan dibacakan Ketua Majelis Hakim Militer Kolonel Azril Siagian. Berdiri di tempat serupa, Pratu Rian Hermawan juga menangis saat menantikan vonis majelis hakim. Semula keduanya bakal menghadapi tuntutan mati setelah ditangkap oleh gabungan Bareskrim Mabes Polri pada 6 Desember 2022. Kedua prajurit bersama seorang sipil lainnya membawa sabu seberat 75 kg serta 40.000 butir ekstasi dari Tanjung Balai ke Medan mengendarai mobil milik Pratu Rian. Meskipun menderita stroke, Sertu Yalpin Tarzun justru berbisnis hitam menjadi kurir narkoba bersama Pratu Rian. Sebelum akhirnya tertangkap, keduanya bahkan bertindak sebagai transporter narkoba lebih dari 1 kali. Kedua prajurit ini disergap di Jalan Simpang Kebun Jagung, Deli Serdang pada awal Desember 2022. Seluruh narkoba akan diserahkan kepada terdakwa Yogi dan Sahril yang masih menjalani persidangan dengan berkas terpisah di Pengadilan Negeri Medan. Dalam persidangan sempat ada perbedaan pendapat antara putusan mati atau penjara seumur hidup, tapi akhirnya diputuskan penjara seumur hidup bagi kedua terpidana.
Berkaitan dissenting opinion, disinilah letak daripada kemandirian hakim itu tadi. Meskipun hakim ketua kita dalam hal ini Kolonel Asril Siagian merupakan kepala pengadilan, tapi beliau tidak menggunakan pengaruhnya dalam mengambil dan pada saat bermusyawarah. Itu baik pengaruhnya sebagai kepala pengadilan maupun dari sisi pangkatannya maupun sebagai senioritasnya. Dia memberikan pada hakim anggota 1, hakim anggota 2 untuk juga berpendapat. Nah, seperti sama-sama kita dengar tadi bahwa hakim anggota 1, anggota 2 itu menyatakan pidana pokoknya yaitu seumur hidup. Usai mendengar putusan, terdakwa Serto Yalpin Tarzun menjatuhkan diri dari kursi roda untuk sujud syukur diikuti oleh terdakwa Praturian. Menyikapi putusan yang lebih ringan dari tuntutan auditor, Serto Yalpin masih mempertimbangkan banding, berbeda dengan Praturian yang langsung menyatakan banding. Tuti Aulia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kejar-kejaran terjadi saat penangkapan terduga penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat dilakukan penggeledahan, salah seorang terduga pengguna narkoba melarikan diri hingga melompat ke sungai. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sebuah lapak yang dijadikan tempat minum tuak di Jalan Rawa Badak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dari salah satu kantong seorang pria. Saat dilakukan penggeledahan lebih lanjut, salah seorang pria lainnya memanfaatkan kelengahan petugas dan mencoba melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Sempat lari sejauh 200 meter, pria terduga pengguna narkoba tersebut melompat ke sungai berharap bisa kabur. Namun personil Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan telah mengepung pelaku di seberang sungai hingga akhirnya tertangkap. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil menangkap 7 orang pria, 1 paket sabu-sabu dalam plastik klip, serta sejumlah pipet berukuran kecil. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan grebek kampung narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Rawabata, Desa Pematang Johar. Adapun hasil yang kami capai 1 paket sabu dan 7 orang laki-laki berhasil diamankan. Yang mana saat dilakukan penangkapan ada salah seorang melarikan diri dengan berenang ke sungai namun berhasil diamankan oleh personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Demikian. Kini seluruh terduga pelaku penyalahgunaan narkoba dan barang bukti diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.